Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cordless Carry Hore, tempat cari referensi tools cordless buat kaum mendang-mending. Di video kali ini saya akan mereview hasil perburuan dari event 66 kemarin ya. Saya dapat di toko orange seharga 80 ribuan, lebih tepatnya 84 ribu. Dan barang ini untuk harga normalnya masih di 100 ribuan ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan untuk lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan rekomendasi tools murah di video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita unboxing ya. Untuk yang pertama, ini ada charger ya. Charger ini 12 volt 1000 mAh atau 1 ampere. Yang berikutnya ini ada baterai ya. Untuk baterainya ini saya kurang tahu tipenya apa, yang jelas ini lebih kecil ya dari A3, lebih sempit maksudnya untuk bagian pinnya. Dan ini sebagai perbandingannya ya, yang paling kiri ini bawaan dari bor Decker ya. Dan untuk yang tengah ini soket A3, yang paling kanan ini LXT. Ya, ini terlihat lebih kecil ya daripada A3. Dapat buku panduan yang universal kayak gini. Dan seperti biasa, dapat mata obeng yang build quality-nya ya ala kadarnya. Dan ya ini dia untuk unitnya ya dari Decker. Untuk ratingnya sendiri ini ada di 4,8 ya, walaupun harganya murah tapi ratingnya lumayan oke juga ya. Untuk unitnya sendiri sepertinya ini full plastik ya, nggak ada kandungan rubbernya sama sekali. Dan di sini cuma ada stiker mereknya doang ya, bolak-balik, nggak tertera spesifikasinya. Ya walaupun biasanya stiker spesifikasinya cuma gimmick, cuma bagi saya lumayan ya bisa mempercakap desain dari tools itu sendiri. Untuk build quality-nya sendiri ya sesuai harga lah ya. Mau dibilang rapi ya nggak rapi juga, dibilang nggak rapi ya cukup rapi. Untuk trigger switch-nya ya lumayan empuk. Lalu untuk tombol reverse-nya juga lumayan, nggak keras juga. Untuk switch speed 1 dan 2-nya awalnya lumayan keras ya, tapi kalau udah dicoba beberapa kali nanti bakal empuk juga kok. Untuk modenya sendiri ini cuma ada dua ya, di mode drilling sama mode torsi. Dan untuk settingan torsinya ini sampai di 25 ya maksimal. Ternyata setelah saya cek lagi cuma double di 17 klik ya, walaupun terteranya sampai 25. Yaitu karena untuk settingan sendiri di jeda satu angka ya. Untuk ceknya sendiri maksimal di 10 mili ya, 3/8 in. Dan masih menggunakan model yang lama alias belum single lock. Untuk motornya sendiri sepertinya ini masih brushed ya, soalnya dilihat dari bodinya yang memanjang seperti ini ya, harusnya ini masih brushed. Ya jangan berharap lebih ya, dengan harga 80 ribuan udah dapat spek yang lumayan lah kayak gini. Di video kali ini cukup unboxing sama review ke medianya ya, ntar untuk video bongkarnya nanti dipadu aja lah ya, karena ya durasi. Untuk lampu LED-nya ini ya biasalah kecil, nggak ada yang spesial lagi ya, standar generik. Ini untuk soket baterainya kecil banget ya. Mungkin yang tahu nih model apa bisa tulis di kolom komen. Saya kurang tahu soalnya. Ini dari A3 ini lebih kecil ya. Kirain bakal dapat LXT ya, terlalu ngarep sih dengan harga 100 ribu. Ya ini baterainya. Untuk baterainya ya berarti ini karena tadi chargingnya 12 volt ya. Baterainya sih harusnya cuma isi 3 ya. Kita coba dulu ini ya. Kita coba timbang dulu beratnya seberapa baterainya. Ini enteng banget. Harusnya sisinya 3 karena 12 volt ya. Oke, berat baterainya ada di 192 gram. Dan untuk unitnya sendiri, ada di 717 gram. Berarti kalau untuk keseluruhannya 1 kilo. 909 gram untuk satu unit sama baterai ya. Oke, kita tes RPM-nya di speed 1 dulu ya. Di speed di selektor 1, speed mode drilling, speed terendah kita dapat berapa. Speed paling rendah ya, ini ada di 38 rpm, 37 lah, 37 rpm. Dan untuk speed tertingginya ada di 416 rpm. Kemudian untuk speed 2 nya, speed terendah
speed terendah di 88 ya, 88 rpm, sedangkan speed tertingginya ada di 1535. Ya, untuk selanjutnya kita coba cek untuk baterainya dulu ya. Ya, ini dia untuk baterainya. Wah, sepertinya komponennya irit sekali ya. Ini cuma ada satu MOSFET ya. Satu MOSFET aja. Ya, ini dia. Udah ungu-ungu, warnanya udah ketahuan ya. Barang murah baterainya ungu ya, ini dia. Hongli. Dari Hongli ya. HLIMR 1200 mAh. Ya, entahlah ini hasilnya berapa ya, karena saya belum punya alatnya buat ngukur kapasitas baterai. Pokoknya kalau buat tool harga yang murah-murah, jangan berharap banyak lah sama baterainya. Mungkin untuk unitnya oke, bisa rekomen lah. Cuma kalau untuk baterainya, kalau bisa sih diganti yang lebih bagus ya. Ya, ini untuk baterainya udah saya rakit kembali, dan untuk selanjutnya kita langsung review aja untuk penggunaan di objeknya langsung ya. Kita akan mengebor kayu. Oke guys, untuk pengetasannya kita menggunakan kayu mahoni ya. Ini kayunya nggak tebel sih, cuma 2,5 cm aja. Berhubung saya baru punyanya kayu ini ya nggak apa-apa lah ya, kita sesuaikan aja sama kebutuhan pekerjaan ringan kita sehari-hari. Oke, untuk speednya kita langsung setting di speed 2 ya, untuk RPM yang lebih kenceng, dan untuk mata bornya saya pakai mata bor kayu yang biasa ukuran 10 mili. Untuk pengeboran pertama agak nyendat dikit ya, tapi ya masih oke lah. Untuk lubang kedua sama ya, kita butuh beberapa kali pencet trigger switch agar bisa tembus. Sepertinya untuk speed 2 torsinya kurang ya, jadi kita langsung aja untuk lubang keempat ganti ke speed 1. Oke, langsung aja kita gas lagi. Untuk speed 1 mantap ya, aman terkendali. Kita coba sekali lagi ya. Oke, mantap ya. Jadi kalau mau ngebor lancar langsung aja setting ke speed 1. Yang berikutnya kita akan coba pakai mata bor kipas ukuran 22 ini ya. Berhubung settingan autofocus kamera saya error, jadi untuk proses sebelumnya terpaksa saya skip ya. Tapi untuk mata bor kipas pun masih aman ya, yang penting di speed 1 aja. Untuk lubang yang terakhir ini udah nggak bisa tembus ya. Sepertinya baterainya sudah low bat, sudah nggak kuat. Oke, kita coba cek suhu baterainya dulu ya, karena saya merasa untuk suhu baterainya cukup panas. Wah, ternyata luar biasa, suhu baterainya tembus di 61,5 loh. Sedangkan untuk suhu motornya menurut saya masih cukup relatif aman ya, dibandingkan suhu baterai yang tembus 60 lebih. Kesimpulannya untuk unit ini sesuai harga lah ya, di bawah 100.000 udah dapet bor dengan model baterai yang horizontal kayak gini ya, lumayan cakep ya, bukan baterai lontong gitu kan. Cuma ya sayang masih 12 volt aja gitu ya. Ya itulah namanya sesuai harga. Ya buat kalau buat sekedar punya gitu, punya koleksi bor, apa buat kalian kerja-kerja ringan yang ngebor keperluan cuma beberapa lubang gitu kan, ya oke-oke aja, masih mampu ya buat ngebor kayu gitu. Atau mungkin bisa jadi buat bahan pinjaman tetangga ya, hehe, ya tahu sendiri lah, biasanya sesuatu yang kita rawat sendiri udah disayang-sayang, tapi ketika dipinjam orang lain dipakai seenak. Setelah tadi kita cobain, cukup mampu ya buat ngebor, masih mumpuni lah. Cuma ya itu, kalau buat kerja berat ya udah pasti harus merogoh kocek lagi kan buat beli tool yang lebih bagus. Kalau tool-tool yang murah kayak gini ya itulah buat hobi aja. Kalaupun mau buat kerja yang agak berat udah wajib pasti nomor satu ya ganti baterainya, minimal upgrade lah buat selnya itu sendiri.
Ya untuk unitnya sendiri mungkin ini saya mau jual lagi ya nanti di toko saya, mungkin bisa kalian cek di deskripsi, dan mungkin kalau mau buat yang mau beli baru juga nanti saya juga cantumin linknya di deskripsi ya, silakan kalian cek. Ya kalau untuk harga normalnya kan di atas 100.000 ya. Ya mungkin kalian bisa menilai sendiri sendiri. Ya mungkin kalian bisa menilai sendirilah dari video kali ini. Kalau emang menurut kalian masih worth it ya silahkan dibeli. Kalau enggak ya nunggu di biasanya event-event gede ya. Mungkin di 77 bulan depan itu mungkin harganya nanti bakal turun lagi di bawah 100.000. Ya mungkin cukup sekian untuk review Power Decker 12 volt 80 ribuan ini. Dan jangan lupa jika kalian suka video ini untuk pencet tombol like, dan jangan lupa untuk subscribe ya, yang buat yang belum subscribe. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.